Baik, bagian yang ke-48 ya, masih di project kita. Nah, sekarang kita membahas tentang dashboard aplikasi ya. Jadi dashboard ini adalah halaman pertama yang nanti diakses ketika seseorang berhasil login ya. Hanya saja untuk bagian login atau autentikasinya kita belum buat ya. Nanti kita buat belakangan. Kita bahas dulu bagian dalamnya, intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk dashboard ini sendiri nanti kita rencanakan setidaknya terdiri dari beberapa bagian ya yang kita gunakan untuk menampilkan data. Yang pertama adalah menampilkan informasi jumlah produk dan jumlah transaksi. Jumlah produknya ada berapa, jumlah transaksinya ada berapa, baik itu transaksi yang sudah selesai maupun yang tertunda atau belum dibayar gitu ya. Jumlahnya berapa, kemudian setiap jumlah itu nanti kita buatkan link menuju ke masing-masing datanya. Jadi misalnya masing-masing data itu maksudnya data produk dan data transaksi. Jadi kalau jumlah produk misalnya ada 2, kalau diklik nanti membuka ke halaman produk lihat. Kalau transaksi ada 5 misalnya, kalau diklik angka 5-nya maka dia akan menuju ke order lihat, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi informasi total transaksi dibayar dan yang belum bayar. Jadi totalannya, total yang sudah dibayar itu berapa, kemudian yang belum dibayar berapa totalnya ya. Jadi bukan jumlah transaksinya tapi nilai uangnya kayak gitu. Kemudian kita memasukkan grafik jumlah transaksi selesai dan tunda atau belum bayar tadi. Jadi perbandingan antara yang sudah diselesaikan dan yang belum itu seperti apa perbandingannya menggunakan grafik ya. Sederhana saja yang kita masukkan nanti. Kemudian grafik perbandingan jumlah nilai transaksi dibayar dan yang belum dibayar. Nilai uang tadi yang dari informasi yang kedua ya, itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya, supaya tahu nanti kalau dilihat dari grafik itu perbandingannya antara yang sudah selesai dengan yang belum tuh langsung bisa kelihatan berapa walaupun angkanya nggak kelihatan ya. Angkanya dimunculkan di bagian sebelumnya, yaitu bagian ini total transaksi. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk itu kita perlu menyesuaikan kode di model kita ya. Karena model kita itu semata-mata isinya baru CRUD saja, CRUD dalam arti untuk pengolahan data saja, tidak termasuk di dalamnya misalnya kalau kita pengen mendapatkan jumlah recordnya ada berapa gitu ya, atau kita mau mengelompokkan dan sebagainya, itu kan belum ya. Isinya baru CRUD aja karena baru 4, data read, data delete ya, data update sama data insert ya, 4 itu baru ya. Nah, hari ini kita akan masukkan 2 metode lagi ya pada DML model, yaitu untuk menghitung jumlah recordnya. Jadi kita ngambil recordnya ada berapa gitu ya, dan menghitung jumlah total dari suatu field. Isi fieldnya itu dijumlahkan dengan record yang lain gitu, jumlahnya nanti berapa. Nah, ini kita tetap mempertahankan fleksibilitas dari metode ya. Jadi DML ini kita buat sedemikian rupa tetap supaya dia bisa fleksibel gitu. Artinya apa? Artinya nama tabelnya nanti bisa difleksibelkan, bisa diganti-ganti, begitu juga dengan syarat-syarat yang lainnya. Oke, seperti itu. Nah, kita buka dulu file DML model dan kita tambahkan 2 buah metode ini ya. Oke, langsung saja. Boleh di post dulu ya. Kemudian Anda ketik dulu. Silakan, saya sambil jalan aja. Model ya. Nah, DML model ini kita buka, kita tambahkan 2 buah metode baru. Saya masukkan ininya dulu, namanya dulu ya, data numeros. Itu ada dua buah parameter ya, namanya function data numeros. Kemudian yang kedua data sum ya, ini jumlahnya ada 3 parameternya. Saya buatkan nama-namanya dulu. Function data num rows ya. Di sini parameternya ada 2. Pertama table
Yang kedua adalah where dengan isian awal adalah false ya, artinya boleh kosong. False, kok salah terus ketiknya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, function data sum ya, ini table. Kemudian yang kedua adalah nama field, jadi field yang akan dijumlahkan itu apa, dan terakhir where. $field salah. Oke, seperti itu. Oke, saya mulai dari num rows ya. Nah, ini kita masukkan dulu untuk tabelnya ya, baru kita cek nanti ada where-nya atau enggak. Kalau enggak ada, langsung di return gitu ya. Kalau ada, masukkan where-nya seperti itu ya. Jadi data this db table ya. Data this db set tablenya $table. Nah, sekarang ada if where tidak sama dengan false ya, seperti ini, tidak sama dengan false. Nah, maka $data where, metode where, terus dimasukkan klausul where-nya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti di return saja, di return data get, kemudian get num rows. Perhatikan penulisannya ya. Nah, ini oke, sudah yang pertama. Jadi ini ceritanya dia baca ketika nanti dipanggil dua klausul ya, boleh dua, boleh satu. Nah, nanti dibaca di sini, kita masukin tabelnya dulu. Kalau where-nya itu ada isinya, maka dicocokin where-nya. Setelah itu nanti diterapkan ke sini. Data get, jadi datanya diambil dulu jumlahnya berapa, record semuanya, lalu diambil get num rows, number of rows ya, jumlah recordnya itu berapa, itu diambil. Nah, ini nanti hasilnya langsung angka integer ya. Yang ini langsung angka integer. Jadi tidak perlu pakai perulangan, tidak perlu pakai array. Nah, sedangkan yang kedua, kita baca di sini pakai table dulu, kemudian langsung select sum di sini ya. Dipakai metode chaining, pakai field. Tekai dulu this db table $table. Saya turunkan aja ke bawah supaya enak lihatnya ya. Nah, kemudian nih select sum, dari coordinator tuh sudah disediakan begini. Tinggal kita masukin nama fieldnya nanti apa. Oke, seperti itu. Baru kita seleksi seperti yang di bawah, di atas tadi ya. If where tidak sama dengan false. Nah, kemudian $data, tinggal kita masukkan metode where dengan isian dari string where. Nah, selanjutnya di returnnya get result, bukan get num rows, bukan get apa ya. Dan ini nanti perlu hasilnya nanti di view-nya kita menggunakan yang namanya index array ya. $data get, kemudian get result. Oke, sudah ya, seperti itu. Ini di versi saya seperti ini sudah. Nah, ini hanya sekali kita ngubahnya, setelah itu nggak kita ubah lagi ya, kecuali kalau ada kesalahan. Kita lanjut. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan untuk itu ya. Nah, sekarang menyesuaikan isi dari metode index, dari dashboard index ya.
Jadi kita buka controller untuk dashboard, controller dashboard ya, controller dashboard. Nah, ini kan baru ada seperti ini ya, dashboard ya. Ini terakhir nih di bawah. Nah, kita masukkan di indeks ini. Tapi sebelumnya karena kita perlu membaca ke database ya, buat ambil get apa tadi, 6 rows tadi sama get result untuk select sum itu. Nah, kita perlu masukkan pemanggilan model seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tidak perlu menggunakan construct seperti di controller lain di dashboard ini. Kenapa? Karena dia hanya punya satu metode. Jadi cukup dimasukkan di metodenya saja langsung ya. Jadi ini nggak pakai $this_dml nanti ya. Jadi langsung DML seperti ini. Nah, langsung kita panggil di sini modelnya. App models / DML model. Nah, seperti itu. Ini sudah bisa kita gunakan ya. Nanti gunakannya tanpa this, langsung DML aja. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ini ngambil, ini ada 2 bagian dengan masing-masing ada 4 dan 2 seperti ini ya. Terakhirnya return view-nya kita bawa data. Ini jangan lupa nih parameter kedua ya. Jadi yang pertama adalah jumlah produk. Ini namanya array, tapi nanti digunakannya di view-nya langsung jumlah produknya. Nah, ini kita langsung manggil lagi nih, DML data 6 rows, langsung nama tabelnya seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua ini jumlah order dibayar. Nih yang dibayarnya pakai data 6 rows juga, pakai where ini. Nah, where-nya adalah tanggal bayarnya tidak sama dengan ini karena yang dibayar ya. Nah, ini beda nih. Sedangkan yang kedua untuk piutang atau yang belum dibayar itu menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan yang ini pakai tanda tidak sama dengan. Ini bedanya ya. Jadi kalau dia sama dengan 0 berarti kan dia belum dibayar. Oke, kita buat dulu untuk yang ini ya. Apa ini? Baca data numros gitu aja lah ya. Kasih nama jumlah produk atau apalah terserah ya. DML data num rows, kemudian diikuti dengan nama tabel 1. Yang kedua jumlah order di sini ya. Jumlah order ini dari tabel pesanan. Kemudian saya duplikat aja. Jumlah apa yang ketiga? Jumlah order dibayar. Ini yang dibayar nih. Data nomros dari pesanan, ada where-nya. Where-nya adalah tanggal bayar tidak sama ya. Tanggal bayar tidak sama dengan 0. Pakai tanda petik 2. Ya, seperti itu. Saya duplikat lagi. Nah, sekarang ini jumlah order piutang gitu ya kita sebutnya, karena ini kan bakal diterima nanti. Nah, di sini tandanya bukan tidak sama dengan tapi jadi sama dengan aja, dan sama dengannya hanya 1. Sama dengan 1. Ya, kalau 2 itu membandingkan di operator logika ya. Kalau ini isinya tanggal itu adalah itu maksudnya. Oke, seperti itu dulu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua ini membaca data, hitung total ya. Total harga lah seperti itu. Nah, di sini dikasih nama apa nih? Total dibayar. Total dibayar sama dengan
DML, kemudian data sum pesanan, terus field yang mau dihitung adalah field sebutkan di sini yaitu total harga ya kan. Nah terus ada syaratnya nih, karena yang sudah dibayar berarti yang tanggalnya tidak sama dengan 0 itu. Masukkan aja tanggal bayar tidak sama dengan 0. Yang kedua, total piutang. Data sum juga, total harga yang dijumlahkan, tanggal bayarnya sama dengan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya, beda ya. Ini tidak sama dengan, yang ini sama dengan. Intinya kalau dia sama dengan 0 berarti dia belum dibayar, seperti itu ya. Nah, berikutnya memasukkan membawa datanya untuk dipassing datanya ya. Tambahkan di sini koma dolar data. Oke, seperti itu. Saya kira sudah ya untuk ini. Kemudian kita lanjutkan, nanti sambil di pause aja ya. Nah, view dashboardnya sekarang. View dashboard. View dashboard. Oke, seperti ini. Dashboardnya biarkan seperti ini ya. Nah, yang kita ubah adalah bagian bawah ini. Ini jadi table. Kalau mau cepat, bisa copy dari yang sudah pernah ada ya. Saya ketik aja lah ya. Nah, kita lihat dulu formatnya seperti ini. Ada dalam satu baris, ini satu TR ya, berarti satu baris. Ini juga satu baris, ada dua baris berarti. Nah, satu baris ini punya 3 kolom seperti ini. Ada TH, TD. Ini apa namanya? Supaya kelihatan ada warnanya. Kemarin kita pakai TH itu ya. Table heading. Nah, ini kita set 30% lebarnya. Kemudian untuk grafik kita buatkan dulu kolom kosongnya seperti ini dengan penggabungan baris, ada dua baris digabung ya dengan align center di tengah. Oke. Nanti yang bawah itu TD-nya hanya 2 ya. Jadi ini TH, TD. Ini kolom di atas itu ada 3, kolom di bawah ada 2 karena yang satunya yang terakhir, yang ketiga itu digabung. Oke. Saya lanjutkan. Kita ketik dulu ya. TR. Nah, tadi ada TH. Saya nulisnya gini dulu. Nah, yang ketiga kan TD tadi ya. Baru saya masukkan di sini width-nya tadi sama dengan 30%. Yang kedua width-nya juga 30%. Yang keempat width-nya kita set 40%. Nah, sementara itu teksnya kita masukin di sini. Teks yang pertama adalah jumlah produk. Yang kedua jumlah apa tuh? Order. Yang ketiga ada tambahan di sini grafik, kita kasih keterangan seperti itu dulu ya. Nah, ini row span-nya sama dengan 2, kemudian align-nya sama dengan center ya, seperti itu. Nah, berikutnya baris yang kedua ya, TR yang kedua. TR/TR, kemudian di sini ada TD /TD, ini hanya ada 2. Nah, yang atas ini kita set dulu line-nya center, jadi teksnya itu nanti ada di tengah. Nah, yang pertama langsung saja kita masukkan TD yang pertama ya. Nah, seperti ini. Ini kita set hurufnya tebal
kemudian style font size nya kita bikin jadi 100, jadi besar gitu ya. Nah kemudian langsung kita tampilkan menggunakan Anchor ya, seperti ini. Ini jumlah produk asalnya dari sini tadi. Nih jumlah produk ya, jadi langsung kita gunakan namanya karena dia tidak berupa array multidimensional, jadi langsung bisa kita sebutkan seperti itu ya. Jadi nah jumlah produk dari situ asalnya, begitu juga dengan di bawah jumlah order itu diambil dari metode index yang ada di controller dashboard tadi. Oke, kita masukkan ya, 1 dulu B ini untuk menebalkan, kemudian kita pakai inline CSS. Font size kita bikin 100 pixel. Nah seperti itu, /B. Nah lalu di dalamnya diberikan teksnya sekaligus jadi link, jadi PHP echo anchor. Nah ini ngarahnya kemana? Itu ke produk yang pertama ya, produk, lihat. Nah kemudian ini namanya variabelnya jumlah produk ya, seperti itu. Nah yang kedua sama seperti ini copy aja, udah cepet ya. Nah font size nya tetap 100. Ini bukan produk lihat tapi order, menuju ke controller order dan metode lihat. Jumlahnya bukan jumlah produk tapi jumlah order. Udah di save ya. Oke, ini adalah untuk bagian yang pertama berkaitan dengan jumlah. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Ini table tersendiri lagi. Oke, kita lihat dulu polanya ya. Jadi polanya mirip nih. Table ini ada 1 barisnya ya, 1, 2, 3 baris. Kalau tadi kan ada 2 aja. Nah kemudian ini yang kolom yang bagian yang pertama, ini kolomnya ada 3. Tapi beda ya, tolong perhatikan. Ini tadi kembali dulu kita. Ini TH-nya 2 di atas, sisanya TD semua. Sedangkan yang ini TH-nya masing-masing setiap baris itu ada. Karena di sini ada 3 ditampilkan, beda cara menampilkannya. Kalau yang tadi itu menampilkannya dari arah atas ya. Nah, sekarang ini dari arah samping untuk table heading-nya. Nah, kemudian di sini ada row span 3 nih, perhatikan. Jadi ada 3 baris yang digabung untuk kolom yang ke-3. Nah, makanya di sini ada 3 buah kolom, sedangkan sisanya di baris berikutnya cuma ada 2. Oke, seperti itu ya. Kita bikin polanya dulu. Saya bikin manual aja ya. Kalau mau sambil dilihat-lihat boleh ya. Ini kita bikin set align-nya center semua di TR-nya. Table row. Nah, kemudian yang pertama TH. Yang kedua TD. Yang ketiga TD juga ya. Nah, ini kita set dulu tadi pengaturannya. Width-nya ada 30, 30, 40. Kemudian row span 3 dan align-nya center untuk bagian yang terakhir. Ini width-nya 30%. Juga. Ini width-nya 40%. Oke, ini saya enter seperti ini. Nanti buat grafik di sini. Nah, ini row span-nya tadi jangan sampai lupa. Row span digabung, jumlah baris itu ada 3 baris. Kemudian align-nya dipaksa center lagi.
Nah, sekarang teksnya total bayar. Total bayar apa dibayar gitu ya, dibayar. Nah, ini langsung aja kita masukkan seperti ini. Di sini ada dua ya. Jadi kita bikin bold untuk total bayar, total harga. Nah, ini yang saya katakan tadi, untuk data sum itu dia perlu index array seperti ini ya. Karena dia bentuknya array. Kalau get result itu bentuknya array. Jadi kita perlu menyebutkan nama variabelnya dan juga nama indeksnya. Ya. Lalu diikuti dengan nama fieldnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu nanti ada tanda kurung. Ini menyebutkan jumlah order dibayar, jumlahnya ya. Oke, kita masukkan dulu langsung aja di sini. Pakai bold /bold. Nah, di sini pakai PHP echo dollar. Coba kita lihat ke sini ya. Nih, total dibayar. Mana tadi? Ini ya. Total dibayar indeks 0. Kemudian total harga. Oke, seperti itu. Nah, di bawahnya kita ketik walaupun nanti dia nyambung ke sebelah kanannya ya. Nah, ini kita menampilkan ini jumlah order dibayar. Nah, kalau ini langsung karena dia data 6 rows ya, langsung nggak perlu pakai indeks. Oke, sini ya, echo dollar jumlah order dibayar. Ya, seperti itu. Itu baris yang pertama. Nah, kita copy aja. Untuk baris yang kedua, saya duplikat ya ke bawah ya, Ctrl D. Nah, ini totalnya total piutang. Tapi width-nya sudah nggak diperlukan lagi karena dia sudah di set di atas sekali cukup ya. Ya. Nah, kemudian yang ini juga nggak ada karena tadi sudah di di row span ya. Jadi row span di atas sudah, sehingga nanti hanya sampai di menampilkan jumlah piutang aja. Nah, ini total piutang. Kemudian ini total piutang, total harga, kemudian jumlah order piutang gitu kan namanya. Coba kita cek lagi ya. Ya, jumlah order piutang ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu baris lagi, ngikut yang baris yang kedua, kan hanya 2 kolom. Ini total omset. Omset itu maksudnya adalah gabungan potensi semuanya ya. Jadi yang belum dibayarkan itu juga dihitung, berarti kan dijumlahkan ya kan. Nah, ini. Jadi antara total piutang atau dibalik juga boleh, total bayar dulu ya. Indeks 0 total harga ditambah dengan total piutang indeks 0 total harga, atau dibalik boleh, nggak apa-apa. Ini juga sama, jumlah ordernya ya ditambahkan dua-duanya, baik itu yang dibayar maupun yang piutang. Sama tadi sini ya. Saya langsung saja di sini saya tambahkan plus dollar total dibayar indeks 0 total harga. Nah, itu untuk jumlah keseluruhan. Nah, sedangkan yang berikutnya tinggal ditambahkan di sini plus dollar jumlah order dibayar. Nah, itu jumlah piutang, order piutang, dan yang dibayarkan. Oke ya. Oke, ini ada spasi kosong di naikin dulu. Oke, kalau sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba refresh ya.
kita ke link dashboard. Nah, seperti ini, jumlah produk 4, jumlah order 4. Kok beda Pak sama yang di situ? Sama yang di sini kok beda? Ya beda, ini kan jumlahnya beda. Ya, sesuai dengan database-nya. Pada saat saya bikin materinya ya seperti ini. Nah, yang penting seperti ini ya, dan itu ada linknya. Nih, jumlah produk ada 4. Kalau diklik, dia ke produk lihat. Oke, gini ya. Nah, menunjukkan memang ada. Kemudian saya ke dashboard lagi, lalu saya klik order. Nah, ordernya kalau diklik, oke, dia mengarah ke order seperti itu. Dan kalau diperhatikan di sini, tadi ya, ini yang TH-nya dari atas, ini yang TH-nya dari samping. Ini total bayar 1.650.000, yang belum dibayarkan 25.000. Nah, omset totalnya adalah segini. Jumlahnya, ini jumlah ordernya, yang dibayar 3, yang belum dibayar 1, total omset semuanya itu sebenarnya adalah 4. Nah, berikutnya kita menampilkan grafiknya. Jadi data ini 2 bagian dari dashboard sudah kita selesaikan. Kemudian 2 lagi yang akan kita selesaikan setelah ini ya. Jadi menampilkan grafiknya di sini. Oke. Sambil di pause saja, tadi dikembalikan ke bagian mana yang mungkin belum selesai ya. Silahkan diperbaiki dulu. Siapa tahu hanya masalah sepele ya, ketinggalan huruf atau salah ngetik huruf saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang disiapkan, silahkan di-download ya dari link yang saya sediakan di bahan dasar praktikum Prembok ini, yaitu sebuah file yang bernama chart.js ya. Ini file JavaScript yang dikeluarkan oleh chart.js ya. Nanti websitenya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini kita pakai open source HTML chart. Nah, pakai chart.js ini. Nah, ini silahkan dipelajari, bentuknya sangat banyak. Saya kasih lihat aja dulu ya. Nih, samples misalnya ya. Dan boleh juga tidak di-download, tapi nanti harus connect internet pada saat mengakses ya. Misalnya nih, ini untuk bentuk-bentuk chartnya seperti ini, bisa ada plotting bar dan seterusnya. Nanti ada line seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sangat banyak, silakan dipelajari sendiri nanti ya. Nah, saya kembali ke depannya. Ke sini ya. Kalau misalnya tidak mau download, maka nanti perlu memanggil chart.js ini secara online ya. Mana dia? Sini. Nah, seperti ini ya, bisa menggunakan ini. Pakai kode gini aja, ditempel langsung nanti di dalam dashboard, di view dashboard itu bisa ya, tapi harus connect internet karena dia file chart.js-nya ada di online ya, menggunakan CDN dia, Content Delivery Network. Jadi ditaruh di situ secara online ya. Nah, yang saya sarankan, karena ini nanti diakses secara offline ya, silakan di-download file ini chart.js dari folder bagian 48, disimpan di dalam folder public, aset, buatkan folder JS di dalam situ ya. Nah, saya sudah punya filenya 48, itu saya punya chart.js di sini ya, sudah saya download, saya copy. Nah, kemudian saya kembali ke folder kerja kita, di folder public ada aset. Di aset itu saya buatkan folder namanya JS. Nah, sebelumnya kan kita pernah bikin CSS ya. Nah, di JS inilah saya paste di sini. Chart.js. Oke. Ini jangan sampai lupa karena saya waktu bikin materi ini setengah jam itu nyariin, gak bisa di loading ya, gak bisa di load sama sekali. Ternyata masalahnya adalah saya lupa ngopi ke situ
ya. Jadi coding pemanggilan chartnya sudah semuanya, ketika diklik ternyata dia not found terus ya. Sekalinya pas itu dicek ya lupa, folder JS-nya dibuat tapi filenya lupa ditaruh di sini. Oke, nanti kita sambil lihat lagi ya. Oke, itu sudah kita masukkan di situ. Sekali lagi downloadnya di sini ya. Nah, sekarang memanggil chart.js. Nah, sebelumnya sekali lagi dipastikan dulu file chart.js-nya itu sudah ada di dalam folder public asset.js. Jangan seperti saya, setengah jam saya nyariin nggak ketemu, ketika dijalankan chartnya nggak keluar, nggak tampil, begitu dilihat source-nya, diklik linknya ternyata not found. Ketika saya cek di dalam foldernya ternyata filenya belum saya kopikan. Seperti itu ya. Oke, nah tambahkan pemanggilannya di sini menggunakan script ya, type-nya adalah text JavaScript, kemudian src, lalu echo base URL. Nah, di sini dimasukkan asset JS chart JS, ditutup lagi dengan /script ya. Di mana meletakkannya? Kita meletakkannya di sini aja. Buka file ini tadi ya. Nah, ini kan dashboard ya, dashboard view kita taruh di sini aja, di bawah sini. Jadi biar lebih dekat. Script type sama dengan text JavaScript. Nah, kemudian src, ini source-nya seperti itu dulu, kemudian ditutup lagi, tagnya ditutup script. Nah, isinya src-nya adalah php echo base url. Nah, langsung aja masukkan di sini ya. Kita bacanya public mana tadi, asset langsung, karena dia posisinya sudah di public ya, asset, dan tidak perlu pakai tanda tanda slash di depannya. JS / nama filenya adalah chart.js. Dah seperti itu dulu, enter ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian siapkan tempat dan juga kita buat kode JavaScript untuk membentuk grafiknya. Ini langsung nih sekaligus dua-duanya ya. Ada grafik transaksi sama grafik pembayaran nih. Nah, kita buatkan dulu kanvasnya. Ini tolong diperhatikan, ada namanya grafik 1 ya. Grafik 1 ini berhubungan ke sini. Jadi yang ini kodenya untuk grafik 1. Nah, sedangkan grafik 2 ini sampai sini ya. Ini ada namanya grafik 2 juga. Jadi ini proses pembentukan grafiknya sehingga siap untuk ditampilkan dan menampilkannya menggunakan masing-masing ya, seperti ini. Nah, ini canvas ID sama dengan grafik 1, kita set lebarnya maksimal 200 pixel aja ya. Lebarnya 200 pixel. Ini kita letakkan, karena dia ini sebagai grafik transaksi, kita letakkannya di bagian tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu di atas ya. Nah, di sini ada grafik tadi mana ya? Oh, ini. Nah, di atas ini yang pertama. Nah, kita masukkan saja langsung canvas ID sama dengan grafik 1, langsung gitu ya. Terus kita tambahkan style. Nah, ini untuk apa? CSS inline-nya. Stylenya adalah width .2 200px. Beda cara nulisnya. Kalau di ini pakai sama dengan ya. Ini width sama dengan ini HTML nih. Width sama dengan ini HTML. Kalau CSS itu .2. Nah, kemudian ditutup /canvas. Oke, itu tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua di copy aja ini. Kita ke grafik yang berikutnya, yaitu di bagian transaksi. Nah, yang ini di blok, kemudian diganti, di replace saja, dan ini diganti ID-nya dari grafik 1 jadi grafik 2. Beres ya. Nah, sekarang ke bawah sini kita bikin tag script seperti ini. /script, jadi ini namanya JavaScript di dalam sini ya.
Nah, yang pertama grafik, nanti kita tinggal copy ya, grafik transaksinya. Saya nggak hafal ya, kita lihat dari sini aja. Nah, dibikin konstanta dulu, namanya CTX1 atau konteks 1 lah, seperti itu ya, sama dengan dokumen get element by ID grafik 1. Oke. Sebetulnya namanya bebas ya, dokumen get element by ID, namanya grafik 1. Nanti nempelkannya di situ gitu ya. Nah, kemudian new chart, ini nama kelas. Saya bikin seperti ini dulu ya. Ini ada seperti ini. Kemudian dalamnya saya masukin dulu konteks 1, CTX1. Nah, kemudian diikuti dengan ini ya, kelasnya dimulai di sini. Kelas chart itu kita lanjutkan dengan tipenya, type-nya sama dengan kita pakai bar ya. Ini jenisnya jenis bar. Kemudian data, titik 2, bukan sama dengan titik 2. Ini seperti ini ya. Dalamnya ada labels. Nah, ini ada label, ada dua ya. Ada labels pakai S, dan ini label aja. Ini beda nih. Ya, labels yang di atas ini nanti hubungannya sama data di sini. Jadi dia menunjukkan hubungan antara kolom 1 seperti ini ya. Ini indeks 1, indeks 2. Nah, nanti datanya juga data indeks 1, data indeks 2 gitu ya. Nanti berhubungannya ke situ. Maka kita jangan sampai salah waktu memasukkan datanya nanti. Oke, labelnya dulu ini dalam bentuk array seperti ini ya. Dalam bentuk array. Nah, ini transaksi tunda 1, transaksi selesai 1, koma ya. Lalu data sets kelebihan ya. Data sets ini bentuknya array juga. Bentar, mana ya? Ya, seperti ini. Nah, di dalamnya ada label. Ya, beda nih ya. Nah, kalau ini untuk melabel atau menampilkan judul untuk record, bukan untuk record ya, tapi untuk judul untuk grafik gitu ya. Ini kita masukkan seperti ini aja, transaksi. Kemudian datanya. Nah, datanya ini pakai array juga seperti ini. Kita langsung masukkan yang pertama karena dia tunda namanya ya. Ini kan yang pertama tunda. Nah, ini berarti kita ambil jumlah order piutang. Sedangkan yang selesai jumlah order dibayar. Ini langsung saja kita masukkan pakai tag PHP ya. Nah, bikin 2 seperti ini. PHP echo dolar jumlah order piutang. Nah, seperti itu. Yang kedua, PHP echo dolar jumlah order dibayar. Nah, seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tampilannya. Ini di save. Kemudian kita kembali ke tampilannya. Dashboard. Kita klik lagi dashboard.
Nah, seperti ini ya, ini sudah tampil nih. Oke, ini tadi transaksi labels, ini labels, ya, ini untuk tunda, ini untuk transaksi selesai. Kalau kita lihat situ ada teksnya ya, tunda ya. Kemudian jumlah transaksinya 1. Ini selesai transaksinya 3. Jumlahnya total 4 ya. Nah, ini kesalahan sekali lagi. Jangan sampai terjadi. Saya simulasikan kesalahannya ya. Jadi anggap saja ini saya cut dulu lah. Oh, sorry. Jangan di-cut ya. Ini diganti aja namanya. Jadi dia nggak kebaca gitu ya. Nah, masalahnya saya kemarin adalah seperti ini. Ketika saya refresh, dia nggak muncul-muncul begini ya. Kemudian saya Ctrl U, mau lihat seperti ini. Nah, ini kan ada pemanggilannya ya. Ketika diklik ini selalu not found. Jadi ini nyari controller sama index terus ya. Kebayang ya, setengah jam saya nyarinya, ternyata setelah saya cek kembali ke folder, oh ternyata belum saya kopikan ke sini. Ya, setelah dikopikan, akhirnya ketika di refresh lagi, pakai hard refresh ya, ditekan Ctrl terus F5, nah, baru dia muncul. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, yang kedua, grafik untuk grafik 2 di copy aja seperti ini sampai sini ya. Ini di copy ke bawahnya. Nah, seperti ini, ganti pesannya di sini. Ini adalah pembayaran. Nah, grafiknya juga, CTX-nya juga konteksnya konteks 2 ya. Dirubah konteks 2, grafiknya grafik 2. Oke. Kemudian kita sesuaikan yang lainnya. Nih. Type-nya adalah pie, seperti ini pie. Jadi lingkaran nanti, pie. Ganti dulu ya. Oke, seperti itu. Terus labelsnya piutang sama dibayar. Piutang dan dibayar. Selanjutnya lagi dataset. Nah, di sini labelnya nggak ada ya. Labelnya tidak perlu, dihapus saja. Dataset itu datanya diambil dari total piutang. Total piutang indeks 0, total harga gitu ya. Nah, yang kedua adalah total dibayar. Total dibayar ya. Iya betul, total dibayar. Kemudian indeks 0, total harga. Nah, selanjutnya ada tambahan khusus untuk pie ini. Ya, ini setelah selesai di dataset datanya. Nah, datasetnya ditambah background color. Ini untuk pie yang pertama untuk piutang, ini untuk yang dibayar. Pakai warna hexadesimal ya. Jadi ini apa tadi? Background. Background color array juga. Nah, yang pertama pagar apa itu? Ikutin aja lah ya. Kemudian yang kedua pagar 00 dd 00 dd 00. Oke, kalau sudah di save seperti itu, kemudian kita refresh lagi tampilannya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Seperti ini grafiknya. Jadi ini kalau disorot memang nggak muncul di sini ya, tapi kan di sini kita bisa lihat ya angkanya. Nah, kalau disorot baru kelihatan seperti itu. Kemudian kalau diklik salah satu, nah maka dia dicoret seperti ini, berarti diaktifkan ya. Nah, ini baru muncul. Kalau ini yang dihapus, maka dia yang muncul hanya yang tidak dicoret saja. Ya, buat ngaktifinnya diklik lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang di atas ya, ini nanti bisa
beda-beda warna di sini ya, tergantung ya. Ini untuk transaksi. Nanti kalau misalnya perbandingan gitu ya, ada satu lagi di sebelah sini, satu lagi di sebelah sini. Nah, itu nanti juga akan muncul beda di atas labelnya ya. Oke, seperti itu caranya. Hasilnya juga sudah bisa kita lihat ya. Silahkan diutak-atik, dicoba sendiri, ditambah misalnya datanya ya, nanti bisa berubah apa enggak gitu ya. Produk ditambah misalnya, kemudian ordernya ditambah, yang belum bayar kemudian yang sudah bayar, nanti di refresh lagi dashboardnya, itu harusnya berubah, dia ngikut, dan grafiknya juga ngikut sesuai dengan data yang kita masukkan di dalam codingnya ini ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke bagian 49, yaitu print to PDF ya. Jadi kita membuat laporan sesuai dengan struktur controller kita. Ada laporan untuk produk dan laporan untuk order.